Oke, dahulu rasa akan selalu positif, belajar setiap harinya, mengerjakan tugas, and other positive things, itu saja gue lakukan di waktu yang dahulu. Selalu daydreaming dengan berpikir, how to be that man. Bagaimana cara menjadi pria itu yang masculine dan attractive to woman, to feminine. Kok bisa gitu? Tak gue lihat di YouTube, ini mana that man yang mengerjakan satu hal yang positif, mengerjakan dan mengajarkannya ke YouTube. Dan gue pun struggle dengan mengonsumsi poin positifnya karena kondisi gue saat itu. Dan menanyakan akan kok bisa sih. Tetapi sekarang mengerjakan, belajar, doing some work, going to the gym, and other positive things itu sekarang menjadi biasa. Karena apa? Karena tadinya di fase yang dahulu berkomitmen untuk melakukan suatu perubahan. Dan melakukan perubahan mungkin seminggu dapat tantangan di dalamnya. Seminggu ketika lu ingin melakukan suatu perubahan, gue menemukan diri gue sakit di seminggu itu, dan itu adalah suatu transisi ketika sakit. Terdapat cemoohan, terdapat tantangan di dalamnya, dan jangan lupa juga ada benefit di dalam. Setelah berkomitmen, jadi hal itu menjadi biasa setelah berkomitmen untuk melakukannya secara konsisten, secara terus-menerus, ditambah dengan menerapkan dan melakukan suatu sistem, di mana sistem ini gue dulu pikirkan kalau sistem adalah bullshit, seperti contohnya adalah Pomodoro. Gue cukup struggle dengan atau kayak sebel dengan orang yang gue lihat di live mengerjakan study with me, 50 menit belajar, 10 menit istirahat. Dan gue berpikir ketika itu adalah suatu hal yang sia-sia. Mengapa tidak belajar selama 3 jam ke depan? Itu jelas lebih baik. Walaupun belajar selama 3 jam itu baik. Kenapa? Karena mungkin melakukan Pomodoro 1 jam dan feel amazing. Ingin melakukannya kembali 1 jam lagi, dan akhirnya 1 jam kembali itu masih feel amazing. 1 jam kembali berarti 3 jam. Itu berbeda ya. Jadi harus feel amazing ini gue dapat dari ilmu Bang Ahmad kan. Jadi di mana feel amazing ini jangan sia-siakan. Lu yang tahu diri lu, feel amazing, lanjutkan. Kalau emang lu sudah istilahnya apa ya, burnout atau kayak mumet, walaupun belum sejam, lu feel mumet, doing some rest, yang tidak menggunakan otak. Itu catatan dari Bang Ahmad, yang tidak menggunakan otak kegiatannya. Entah lu membuat kopi, atau lu berjalan, lu di balkon, lu gak ada balkon sih, atau lu di yang tidak menguras otak. Itu rest yang dimana cocok untuk dilakukan ketika doing some work that meaningful to you, atau melakukan stretching. Tidak menggunakan otak. Jangan melakukan rest yang menggunakan otak kembali. Seperti contohnya lu menggunakan energi otak secara penuh digunakan ketika lu bekerja, dan ketika lu istirahat lu malah chat, scrolling Instagram,
Itu menguras otak, menguras otak sekali. Itu yang dikatakan Pak Bang Ahmad kan, dan itu relevan dengan diri gue. Referensi rest dari Bang Ahmad kan itu seperti jelaskan sebelumnya, berjalan, beliau ke balkon, membuat kopi, dan kalau gue biasanya record yang tiada skrip di dalamnya, gue secara gamblang melakukannya, gue secara gamblang mengutarakannya. Ya kadang-kadang baca sih, kalau misalnya gue tidak tahu ingin topiknya tuh apa, gue baca di buku pocket gue secara sekilas, langsung menjelaskan secara gamblang dengan bahasa Inggris. Dan juga referensi lainnya itu adalah meditasi dan juga peregangan, itu dari gue. Cocokkan saja. Jadi sistem ini tidak bullshit bro. Ini justru yang membuat positive things yang dilakukan itu mudah dan membuatnya konsisten. Ditambah dengan melakukan dan menerapkan sistem-sistem produktif. Ya tadi sistem produktif yang dapat membuat positive things itu menjadi mudah, menjadi memuaskan, menjadikan menarik. That is bro. Terima kasih dapatkan dengan aksinya kalian. Today is weekend, but do not pretend to be weak. Kemarin gue bilang kayaknya weekday deh. Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like it. Wah.